Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2024 Jumat 16 Agustus. Ini menjadi pidato kenegaraan terakhir sebelum dirinya pensiun Oktober 2024. Dengan memakai pakaian adat Betawi, Presiden Jokowi menyampaikan pidato dengan tenang. Apa saja kalimat pidato yang bisa digarisbawahi? Di bidang ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan soal keberhasilan pembangunan infrastruktur dan ketangguhan Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi, dan menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Yang menarik di bidang hukum, Presiden Jokowi menyebut soal keberhasilan pemerintah mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang diklaim menjadi solusi peraturan yang sebelumnya tumpang tindih. Padahal selama proses perancangan hingga pengesahan, banyak menimbulkan polemik, pro kontra, dan dinilai merugikan pekerja. Nah, ini lebih menarik. Di bagian akhir, Presiden Jokowi mengucapkan permohonan maaf dan hati yang kecewa. Kata maaf bahkan sempat diulang berkali-kali. Saya dan Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Pidato Presiden RI 16 Agustus merupakan pidato kenegaraan yang masuk dalam agenda nasional tahunan di bulan kemerdekaan. Pidato kenegaraan ini merupakan konvensi ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi. Ini termasuk bentuk hukum konstitusi tidak tertulis atau unwritten law. Disebut sebagai konvensi karena Presiden bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Hal ini juga menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Indonesia. Meski begitu, Undang-Undang 1945 tidak secara khusus mengatur pelaksanaan pidato kenegaraan Presiden RI pada tanggal 16 Agustus. Presiden secara tradisional memberikan pidato kenegaraan tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Di setiap pidato kenegaraan 16 Agustus terdapat ciri khas pada tema yang disampaikan oleh setiap presiden. Pidato Presiden Soekarno misalnya menanamkan ideologi dan semangat kebangsaan. Sementara Presiden Soeharto menekankan kepada pembangunan nasional terutama rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Memasuki era reformasi, tema pidato kenegaraan Presiden B.J. Habibie menyoroti permasalahan krisis sosial dan ekonomi yang terjadi setelah krisis moneter 1997 hingga 1998. Presiden B.J. Habibie juga menyoroti soal hak asasi manusia. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tema pidato yang diangkat yakni penanaman nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan. Konteks pidato Gus Dur sangat berkorelasi dengan euforia kebebasan politik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers yang pada saat itu baru bergulir beberapa tahun. Sementara tema pidato kenegaraan Presiden Megawati Soekarno Putri kembali menekankan pemulihan ekonomi pasca krisis 1998 dan persatuan bangsa. Seperti diketahui dalam beberapa tahun sebelum era reformasi, kondisi perekonomian nasional tampak berangsur pulih, namun kondisi tersebut belum merata di tanah air. Adapun pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya menegakkan kembali asas demokrasi dan reformasi.
Meski demikian, kondisi dinamika politik dan penegakan hukum di era Susilo Bambang Yudhoyono menyita perhatian dan sempat terluka dengan maraknya sejumlah pejabat publik hingga level menteri masuk penjara akibat tersangkut perkara tindak pidana korupsi. Dari semua pidato presiden, apapun gaya dan temanya secara garis besar salah satu pesan penting yang disampaikan kepada negara menjelang peringatan kemerdekaan RI, yakni mengajak masyarakat untuk kembali merefleksikan makna kemerdekaan. Namun terkhusus pada pidato Presiden Jokowi, kata maaf yang diulang-ulang sudah pasti menyeratkan berjuta makna mendalam.